Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Setelah Huo Yuanting selesai berbicara, segel api ilahi di tangannya memancarkan semburan api, dan gelombang panas yang mengerikan menyapu semua orang. Merasakan gelombang panas yang memancar dari segel api ilahi, semua orang di garis keturunan pemimpin sekte lama menunjukkan ekspresi serius. Master sekte tua juga sedikit mengernyit, dan aura dari tubuhnya perlahan keluar. Awalnya, segel api ilahi ada di tangannya. Itu karena dia mengetahui bahwa Huo Yuanting ingin memberontak sehingga pemimpin sekte lama menempatkan segel api ilahi di gunung berapi ilahi. Alasannya adalah meskipun Huo Yuanting menjadi pemimpin sekte, itu hanya bersifat sementara, tanpa segel api ilahi, tidak mungkin menjadi pemimpin sekte yang sebenarnya. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa segel api ilahi tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Tampaknya Huo Yuanting benar-benar membuat segel api ilahi mengenali tuannya. Dan Huo Yuanting merasakan aura master sekte lama dan tiba-tiba tertawa. Hahaha, ketua sekte tua, meskipun kamu tidak lagi gila sekarang, kamu jelas-jelas gila. Huo Yuanting memegang segel api ilahi dan menanyai master sekte lama. Master sekte lama tetap diam dan menarik napas. Dia memang belum pulih sepenuhnya sekarang. Jika ada konflik dengan Huo Yuanting, mereka tidak akan bisa memanfaatkannya sama sekali. Huo Yuanting, karena kamu telah mengenali segel api ilahi sebagai masternya, maka kamu harus menjadi master dari sekte Xian. Pemimpin sekte lama berkompromi. Mendengar apa yang dikatakan master sekte lama, Huo Yuanting mencibir, melirik ke arah Penatua Yu dan yang lainnya, dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Sekarang saya adalah master sekte yang sebenarnya. Penatua Yu dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berlutut. Pemimpin sekte lama telah mengakuinya, apalagi yang bisa mereka lakukan. Melihat Penatua Yu dan yang lainnya berlutut di depannya, Huo Yuanting tertawa terbahak-bahak. Hari ini saya resmi menjadi pemimpin sekte-sekte Xian, jadi saya harus menetapkan kembali aturan dan meningkatkan gaya sekte Xian. Penatua Yu DKK. Orang-orang berkolusi dengan sekte wajah hantu, bermaksud untuk menumbangkan sekte Xian kami, dan juga menerima properti orang lain dan mencari posisi di sekte Xian untuk orang luar. Petik 2. Saya sekarang menyatakan bahwa Penatua Yu dan yang lainnya akan diusir dari sekte Xian, semua identitas akan dihapuskan, dan mereka tidak lagi menjadi murid sekte Xian. Karena Zuling tertipu, dia dipenjara selama 10 tahun sebagai hukuman. Begitu kata-kata Huo Yuanting keluar, terjadi keributan di tempat kejadian. Bahkan pemimpin sekte lama tidak menyangka bahwa Huo Yuanting akan mengoperasi seseorang dari garis keturunannya sendiri setelah dia menjabat. Ini terlalu cepat, apa kamu tidak sabar? Ini sudah jelas, itu mengincar dia. Terutama ketika Penatua Yu dan yang lainnya secara langsung menuduhnya berkolusi dengan sekte meringis. Ini jelas merupakan kolusi Huo Yuanting dengan sekte meringis. Jika kami mengatakan bahwa dia menerima properti dan memimpin orang ke sekte Xian, Penatua Qian dapat mengakuinya, Huo Yuanting, Anda memfitnah dan Anda jelas-jelas berkolusi dengan sekte wajah hantu, tetapi Anda sebenarnya menjebak kami. Penatua Yu membalas dengan marah. Penatua Yu, apakah ini caramu berbicara dengan ketua sekte? Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, kejahatan akan meningkat. Penatua Natian segera menegur Penatua Yu. Penatua Yu mengertakkan gigi dan wajahnya memerah. Tidak apa-apa menjebaknya sendirian dan mengusirnya dari sekte Xian, tapi sekarang kita harus mengusir semua murid dari silsilah master sekte lama dari sekte Xian. Kecuali master sekte lama dan Zuling, sisanya semua orang akan diusir. Meskipun setelah Huo Yuanting menjadi penjabat pemimpin sekte, sumber daya yang dialokasikan untuk murid dari silsilah pemimpin sekte lama mereka jauh lebih sedikit, bagaimanapun juga, dengan mengandalkan sekte Xian,
masih ada sumber daya yang dialokasikan. Baik itu ramuan, rumput peri, atau bahkan gunung berapi dewa untuk membantu budidaya mereka, ini semua berguna bagi mereka. Tapi jika kita mengusir mereka dari gerbang Xian, kemana begitu banyak orang akan pergi? Jangan lupa di subscribe channel Masno22. Seluruh surga dan dunia manusia terfokus pada keuntungan, dan tidak ada yang mau menerimanya. Dari mana mereka bisa mendapatkan sumber daya? Tanpa sumber daya, tidak ada cara untuk berlatih kultivasi, dan kekuatan Anda akan stagnan. Dengan cara ini, mereka perlahan-lahan akan tersingkir. Huo Yuanting, saya telah mengenali Anda sebagai pemimpin sekte, apakah Anda masih ingin membunuh mereka semua? Tuan pintu tua itu bertanya dengan mata terbelalak. Tuan sekte tua, kamu telah berbuat salah padaku. Bukankah aku menjagamu dan putrimu? Adapun orang lain, mereka berkolusi dengan pembudidaya iblis, dan sekte Xian kami tidak dapat menampung mereka. Terlebih lagi, aturan ini ditetapkan ketika sekte Xian didirikan. Nenek moyang sekte Xian kita adalah pembudidaya iblis yang paling kejam, jadi apa yang saya lakukan tidak salah, bukan? Huo Yuanting berkata dengan tenang. Pada saat ini, pemimpin sekte lama tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun dia percaya bahwa Penatua Yu dan yang lainnya tidak dapat berkolusi dengan sekte meringis, tidak ada cara bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah setelah Huo Yuanting menuangkan air kotor ke mereka. Huo Yuanting, kamu tidak bersalah atas benar dan salah. Langit dan bumi dapat memberitahumu siapa yang berkolusi dengan sekte wajah hantu. Apakah kamu berani bersumpah? Seorang tetua dari garis keturunan pemimpin sekte lama berteriak dengan marah. Wajah Huo Yuanting menjadi dingin, dan segel api ilahi di tangannya tiba-tiba meledak dengan hembusan api. Tidak ada yang besar atau kecil. Setelah mengatakan itu, nafas api langsung menuju ke sesepuh. Dalam sekejap, sesepuh itu langsung terlempar, muntah darah, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar. Huo Yuanting. Mata pemimpin sekte tua itu penuh amarah dan niat membunuh. Tinjunya terkepal tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Huo Yuanting, sebagai pemimpin sekte sekarang, Anda dapat memberi perintah, tetapi Anda harus selalu memperhatikan alasan dan bukti. Anda mengatakan bahwa Penatua Yu dan yang lainnya berkolusi dengan sekte wajah hantu. Bukti apa yang Anda miliki? Tuan pintu tua itu bertanya dengan keras. Bukti. Huo Yuanting tersenyum dingin, segel api ilahi di tangan saya adalah buktinya. Jika saya mengatakan mereka berkolusi dengan sekte wajah hantu, mereka akan berkolusi dengan sekte wajah hantu. Melihat tatapan arogan Huo Yuanting yang memegang segel api ilahi, Master Sekte Lama tahu bahwa mereka pasti akan diusir dari sekte Xian hari ini. Sayangnya kesadarannya belum pulih sepenuhnya, jika tidak maka tidak mungkin untuk mencobanya. Tapi dia tahu bahwa jika kedua belah pihak bertarung bersama, sekte Xian akan hancur total. Ketika saatnya tiba, kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan sekte lain pasti akan memanfaatkan situasi ini dan menggantikan sekte Xian. Tuan sekte tua, Huo Yuanting ini sudah bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Kami akan bertarung dengannya. Mata Penatua Yu memerah dan dia meraung keras. Huo Yuanting jelas-jelas menindas mereka, dan dia tidak bisa menerima nada ini. Hahaha, jika kamu bertarung denganku, kamu layak. Huo Yuanting tertawa terbahak-bahak, lalu melambaikan tangannya. Huo Dong, Penatua Tian dan yang lainnya segera mengepung Master Sekte Lama. Dan ketika Gu Tianchao menggunakan metodenya, susunan formasi terus menyala di kedua sisi. Melihat formasi yang terus menyala, hati semua orang di silsilah Master Sekte Lama dipenuhi dengan keputusasaan. Jika terjadi pertarungan sungguhan, mereka mungkin langsung dipenjara di area ini dan tidak akan bisa melarikan diri. Orang-orang dari Sekte Liangyi Anda tidak perlu ikut campur dalam urusan internal Sekte Xian kami. Penatua Cui,
yang tetap netral, bangkit dari tanah dalam sekejap, mencubit formula ajaib dengan jari-jarinya, cahaya putih menyala, dan koefisien formasi yang ditetapkan oleh Gu Tianchao rusak. Melihat bahwa Penatua Cui benar-benar membantu pemimpin sekte lama, Huo Yuanting mengerutkan kening dan berkata, "Penatua Cui, Anda hanya bertanggung jawab atas penilaian sekte Xian dan pembentukan perlindungan sekte. Anda tidak pernah bertanya tentang masalah lain. Apa yang akan Anda lakukan hari ini?" Meskipun Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi, dia tidak ingin menyinggung perasaan Penatua Cui. Bagaimanapun, Penatua Cui adalah satu-satunya master formasi di sekte Xian, dan kita harus bergantung padanya dalam banyak hal. Meskipun dimungkinkan untuk mengundang master formasi dari sekte Liangyi, bagaimanapun juga mereka diundang. Huo Yuanting tidak dapat menyerahkan beberapa rahasia sekte kepada Gu Tianchao. Misalnya, formasi yang digunakan dalam penilaian sekte dikelola dan dioperasikan oleh Penatua Cui. Tuan Huo, karena Anda telah memperoleh segel api ilahi dan mengenali tuannya, Anda adalah penguasa dari sekte Xian. Tentu saja saya tidak bisa melawan Anda. Hanya saja saya tidak ingin kedua sisi sekte Xian dirugikan, dan saya tidak ingin orang luar mengonsumsi ginseng. Masalah internal terkait dengan sekte Xian kami. Petik 2. Penatua Cui berkata dengan pandangan tegak. Huo Yuanting sedikit mengernyit dan menatap Gu Tianchao. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan segel api ilahi berkat Gu Tianchao. Selain itu, kami akan terus bekerja sama dengan sekte Liangyi di masa depan. Tidak pantas mengusir Gu Tianchao sekarang. Saya mendengar bahwa Penatua Cui dari sekte Xian Anda sangat kuat dalam formasi, saya akan mengajari Anda. Setelah Gu Tianchao selesai berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan formasi aneh muncul di udara. Formasi ini memancarkan cahaya merah darah dan membawa bau darah yang kuat. Pola formasi jatuh dari langit dan menyelimuti Elder Cui. Pada saat yang sama, dari dalam pola formasi, hantu yang sangat ganas muncul, seolah-olah mereka muncul dari neraka, dan mengelilingi Elder Cui dengan raungan yang melengking. 10.000 hantu datang ke pengadilan. Ekspresi Penatua Cui berubah drastis, dan dia mencoba yang terbaik menggunakan sihir untuk melawan, tetapi jelas bahwa Penatua Cui bukanlah tandingan Gu Tianchao. Ketika Master Sekte Lama melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis dan ekspresi mereka menjadi sangat gugup. Ketika Huo Yuanting melihat ini, dia tertawa dingin. Tak seorang pun di seluruh sekte Xian bisa menghentikannya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Penatua Cui, Penatua Yu dan yang lainnya melihat Penatua Cui dikelilingi oleh ribuan hantu, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun. Yang bisa kulakukan hanyalah berteriak sekuat tenaga. Bahkan Master Sekte Lama hanya bisa menonton tanpa daya, tidak dapat melakukan apapun. Anak nakal belaka, dan berani mempermalukan orang lain. Tiba-tiba, embusan angin lewat, lalu sesosok tubuh muncul. Saat ribuan cahaya keemasan memenuhi langit, hantu ganas itu langsung berubah menjadi semburan kabut hitam dan menghilang tanpa jejak di bawah cahaya keemasan ini. Wajah Penatua Cui pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Jika terlambat, dia mungkin sudah mati di sini. Adik laki-laki. Ketika Wei Qing, Zhu Ling dan yang lainnya melihat bahwa orang yang datang adalah Chen Ping, mereka semua bersemangat. Ketika pemimpin Sekte Lama melihat Chen Ping, dia sedikit terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping mengejutkannya. Penatua Qian melihat Chen Ping tiba, tetapi dia merasakan rasa aman yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Bahkan Penatua Cui dan Chen Ping tidak dapat menembus formasi tersebut. Dengan lambaian tangannya, Chen Ping membuat semua hantu menghilang tanpa jejak. Dan Gu Tianchao memandang Chen Ping dan mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas mengingat nafas Chen Ping. Saat dia berada di paviliun Wantong, Chen Ping lah yang merusak perbuatan baiknya. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Chen Ping menghampiri Zhu Ling dan bertanya dengan prihatin. "Tidak apa-apa,
Kami baik-baik saja, adik laki-laki, dari mana saja kamu? Di mana orang-orang dari sekte wajah hantu? Zuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping sendiri memblokir begitu banyak orang dari sekte meringis. Chen Ping pasti mati. Tapi sekarang Chen Ping telah kembali, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Bunuh mereka semua, kata Chen Ping dengan tenang. Apa? Semua orang terkejut. Chen Ping, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, dapat melompati level tersebut dan bertarung. Satu orang menghadapi lusinan orang dari sekte wajah hantu, serta Penatua-Tu dari alam Mahayana. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh anggota sekte meringis itu? Ini jelas mustahil.